bagaimana perhatian Amerika Serikat lebih banyak ke India, termasuk untuk countering atau encirclement atau containment China sebagai salah satu lawan utama ya dalam great power competition Amerika Serikat di dunia. Jadi Rusia mungkin agak kesampingkan, jadi dia akan sangat fokus ke China. Lalu kenapa kemudian Middle East masih akan menjadi perhatian? Karena memang 3 tujuan utama dari politik luar negeri Amerika Serikat itu kan pertama security, kedua ekonomi, yang ketiga adalah dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih baik itu rumpunnya banyak, masalah HAM, masalah demokrasi, ya, masalah perdamaian. Nah, itu semua judul tentang dunia yang lebih baik. Nah, Middle East and North Africa itu dianggap sebagai kawasan yang memang sangat terkait dengan tujuan US tersebut gitu ya. Di situ ada Israel, unbreakable friend-nya US. Meskipun kemudian Joe Biden bilang dia akan lebih dekat atau lebih membuka diplomasi dengan rakyat Palestina dan otoritas Palestina, tidak seperti Trump ya. Nah, dan ini sebenarnya memberikan harapan ya bahwa akan ada reorientasi politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Palestina. Dia juga setuju dengan two-state solution, dan sebenarnya diplomasi semacam ini membuka harapan bahwa Amerika Serikat masih bisa diandalkan sebagai mediator atau broker, peace broker gitu, broker perdamaian yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya di isu Israel Palestina. Tapi ada klausul lain yang harus diperhatikan ketika ketika kita membahas tentang bagaimana orientasi Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat dia punya polanya adalah dia akan lebih utama mendekati aliansinya. Ini coretan saya yang paling bawah, jadi mungkin bisa disorot ke yang paling bawah. Nah, ada alliance assertiveness commitment. Jadi bahasanya mungkin tanda kutip dibaiat ulang lah aliansi-aliansinya Amerika Serikat di dunia, termasuk NATO. Dan masalahnya adalah ketika bicara Timur Tengah, pilihannya tidak banyak aliansi yang bisa diajak komitmen ulang untuk melakukan politik luar negeri asertif ala Amerika Serikat. Ya, pilihannya Saudi. Itulah kenapa beberapa hari lalu, sebagaimana saya juga statement di beberapa media, kenapa kemudian intelijen Amerika Serikat secara resmi membuka reveals masalah Jamal Khashoggi case gitu, dan mengatakan ini adalah perintah langsung dari putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman. Ini ujungnya adalah alliance assertiveness commitment. Jadi di kontrak ulang, dibaiat ulang lah bahasanya mungkin ya, ditagih ulang. Kenapa kemudian Saudi begitu dibidik? Karena memang US bandwagoning state yang lain, US secondary bandwagoning state yang lain yang harusnya jadi andalan, Turki, ini juga sangat meragukan di periode Trump. Jadi Biden juga punya catatan terhadap Turki di periode Trump, ketika Trump mengisolasi Amerika di orientasi dalam negerinya. Turki secara ugal-ugalan mengeksersis kekuatannya dan mengabaikan, juga sedikit memprovok beberapa kepentingan US di kawasan Timur Tengah. Yang karena itulah kemudian di beberapa media diulas, Erdogan dipertanyakan apakah dia sudah ditelepon oleh Biden untuk berbicara hal-hal penting, dan banyak yang bilang belum. Sementara Biden sangat internasionalis. Ini kan agak aneh. Di satu sisi Biden sedang aktif-aktifnya berkomunikasi dengan pimpinan negara-negara yang menjadi aliansinya. Di sisi lain NATO alliance-nya US di Timur Tengah, Turki, tidak dihubung-hubungi gitu untuk berbicara masalah-masalah penting di kawasan. Jadi ini ada kaitan dengan bagaimana nanti pola penyelesaian Palestina atau pola penanganan beberapa proksi yang masih meletup-letup di kawasan. Misalnya ada Libya, ada Yaman, ada Irak, Suriah, dan seterusnya. Jadi sepertinya akan sangat bergantung kepada Saudi, dan itu berarti proksi yang terjadi, perang proksi antara poros Turki dan Saudi selama ini, itu
relatif tidak banyak berubah, akan tetap ada 3 poros. Di satu sisi Saudi bersama Uni Emirat Arab, Mesir gitu. Lalu kemudian ada Iran ya yang interplay dengan porosnya Turki bersama Qatar. Tapi kemudian posisi US foreign policy yang jelas memperhatikan betul masalah nuklir, masalah nuklir yang agreement, terus kemudian memperhatikan masalah alliance yang ada di kawasan untuk meminta komitmennya lagi untuk lebih asertif membawa ide-ide ala Biden atau di era Biden sekarang. Itu berarti nanti yang akan tumbuh ya pola proksinya kemungkinan besar proksi yang akan lebih kuat gitu ya di poros Saudi karena ada backing dari Amerika Serikat. Kalau kemudian Saudi setuju dengan proposal baru dari Amerika Serikat terkait defense agreement, karena kan Saudi itu sangat tergantung ya. Saudi bukan negara yang punya military autarky industri yang cukup bagus, jadi sangat tergantung dengan Amerika Serikat. Jadi kalau ada tawaran tidak terlalu susah gitu untuk Amerika Serikat menekan Saudi. Jadi ini yang sepertinya akan menjadi dilema di kawasan Timur Tengah ya, posisi Turki sebagai NATO alliance, tapi di sisi yang sangat sudah pasti secara geostrategis sangat dibutuhkan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain sebenarnya Biden sangat ragu dengan jejak rekam Recep Tayyip Erdogan gitu selama 5 tahun atau 4 tahun terakhir di era Trump. Jadi saya kira yang akan terjadi yang saya sebut tadi, Saudi akan didukung secara military might. Nah, saya coret di bagian atas ya, tengah ya. Ada 3, nah itu yang sebelah kanan itu. Nah, secara military might dia akan didukung, mungkin bukan hanya Saudi tapi juga Mesir, karena kaitan sama Palestina kan tadi di Lebanon, di Mesir, ya, Misr sama Jordan gitu. Nah, jadi yang akan didukung military might-nya pasti ke Jordan, Jordan, Mesir, Uni Emirat Arab, Saudi. Juga kemudian kalau ada technological innovation, ya, defense innovation, seperti dalam hal proxy di Libya, itu sudah pasti Mesir yang akan diberikan, karena Mesir salah satu pemain utama di Libya dalam menghadapi Turki. Terus kemudian terkait dengan territorial control, dia US akan banyak fokus ke Indian Ocean. Nah, sementara kalau di Timur Tengahnya dia akan fokus ke masalah di Laut Mediterranean. Jadi dia akan terlibat juga di isu Turki Yunani ya. Jadi kita bisa lihat nanti bagaimana reorientasi Biden dalam hal kebijakan luar negeri ini akan mempengaruhi dinamika di kawasan Timur Tengah khususnya, dan itu pasti akan memberikan indirect impact kepada persoalan Israel Palestina, karena itu merupakan lingkungan strategis atau lingkar konsentris pertama dari Israel Palestina. Mungkin itu buat awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.